Saya Bella Puspauning, NPM 260110100075 yang akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi rute pemberian obat intrapulmonari. Salah satu faktornya yaitu mekanisme pertahanan sistem pernafasan terhadap partikel. Ada beberapa mekanisme pertahanan dari sistem pernafasan terhadap partikel, yaitu beberapa di antaranya mekanisme eksalasi mukosiliar, mekanisme fagositosis oleh makrofag, dan mekanisme deposisi. Mekanisme ini saya dapatkan dari buku Respirologi oleh Joyo Dibroto. Yang pertama, mekanisme eksalasi mukosiliar. Eskalasi mukosiliar melibatkan peran silia dan mukus. Silia terdapat pada dinding saluran pernafasan, mulai dari laring sampai bronkiolus terminal. Mukus dapat terdorong karena adanya gerak dari silia. Partikel dapat menempel pada mukus, sehingga partikel obat juga dapat keluar bersama mukus. Selanjutnya, mekanisme fagositosis oleh makrofag. Partikel obat dapat dianggap sebagai partikel asing dan dapat difagositosis oleh sel makrofag. Di dalam sitoplasma makrofag terdapat granula yang berisi berbagai enzim untuk mencerna partikel yang difagositosis. Selanjutnya, mekanisme deposisi. Deposisi partikel di saluran nafas. Jadi terapi pulmonari atau aerosol mengandung obat yang berbentuk padat, cair, atau kombinasi dari keduanya. Untuk menghasilkan terapi yang efektif, obat harus masuk ke dalam paru-paru dalam bentuk droplet atau partikel yang dapat masuk ke bagian paru-paru tertentu dalam jumlah yang cukup agar pengobatannya menjadi efektif. Tetapi sistem respirasi dapat mengalami pertahanan terhadap partikel dari luar, termasuk partikel obat, sehingga menjadi kurang efektif. Mekanisme yang terlibat dalam deposisi partikel di paru-paru yaitu yang pertama sedimentasi gravitasi, kedua impaksi inersial, dan difusi Brown. Ini saya dapatkan dari jurnal Carhale tahun 2012 yang berjudul Pulmonary Drug Delivery System. Partikel obat sebagian besar disimpan oleh dua mekanisme. Yang pertama di dalam saluran udara, sementara partikel yang lebih kecil akan berdifusi ke wilayah perifer dari paru-paru. Ini sumber jurnal yang saya dapatkan untuk mekanisme deposisi partikel. Yang pertama, sedimentasi. Partikel dapat berdeposisi atau mengendap karena adanya gravitasi. Sedimentasi ini adalah deposisi yang terjadi karena adanya pengendapan akibat gravitasi. Sedimentasi terjadi jika gaya gravitasi lebih dari kekuatan aliran udara. Ini prosesnya. Misalnya karena sedimentasi ini berdasarkan gaya gravitasi, jadi misalnya kita dalam keadaan tidur, maka posisi bronkus dan trakea akan seperti ini, sehingga sedimentasi terjadi di sini. Sedimentasi berlaku untuk partikel yang berukuran sedang, yaitu sekitar 0,1 sampai 50 mikrometer. Sedimentasi biasanya terjadi pada partikel yang mencapai saluran pernafasan saat kecepatan aliran udaranya relatif rendah, misalnya pada bronkiolus terminal, di mana laju pengaliran gas tinggal beberapa milimeter saja, atau 1 sampai 2 cm per detik. Bronkiolus terminal itu letaknya di sini, di antara bronkiolus dan alveolus.
Selanjutnya, saya Rusida Latifah Deuras, NPM 2601010027 akan melanjutkan penjelasan tentang impaksi dan difusi, di mana saya menemukan jurnal yang menjelaskan tentang sedimentasi, difusi, dan impaksi yang ditulis oleh Catur Vedi. Impaksi terjadi karena perubahan aliran udara. Impaksi meningkat dengan ukuran partikel dan laju aliran. Jadi kalau semakin kecil ukuran partikel, maka impaksi pun akan semakin meningkat. Impaksi kebanyakan terjadi pada generasi atas saluran udara karena kecepatan yang tinggi. Di sini terjadi percabangan dua yang berurutan dari saluran nafas yang akan menyebabkan terjadinya perubahan mendadak arah aliran udara yang dihirup. Karena adanya kelembaban, maka partikel cenderung mengikuti arah aliran semula dan selanjutnya akan membentur dinding saluran nafas sehingga akan terjadi deposisi. Impaksi internal adalah mekanisme disposisi yang terjadi pada partikel yang lebih besar dari 1 mikrometer di bagian atas trakeobronkial. Sebuah partikel yang memiliki ukuran besar cenderung tidak dapat berubah arah pada percabangan saluran nafas. Karena memang impaksi itu dipengaruhi oleh ukuran dari partikelnya. Di sini bisa dilihat ada 2 partikel. Nah, di sini terjadi percabangan. Ada partikel yang ke arah kiri, ada partikel yang di sini terjadilah deposisi partikel. Impaksi terutama terjadi di dekat percabangan. Impaksi partikel dapat terjadi dari asap rokok. Impaksi asap rokok pada percabangan saluran nafas menjadi salah satu penyebab penyakit tumor paru-paru. Impaksi inersial tergantung pada ukuran partikel dengan kerapatan tinggi atau diameter yang besar, dan partikel yang melewati aliran udara dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga impaksinya pun akan menjadi lebih tinggi. Impaksi ini banyak terjadi di permukaan hidung serta di percabangan yang ada di trakeo dan bronkus. Selanjutnya adalah difusi. Difusi ini dipengaruhi oleh gerak Brown yang ditimbulkan tumbukan molekul gas dengan partikel yang tersuspensi dalam udara, di mana gerakan ini akan mendorong partikel untuk melintasi aliran gas dan hal itu akan memperbesar terjadinya deposisi. Deposisi dapat terjadi dengan difusi jika ukuran partikel kurang dari diameter 0,5 mikron. Difusi adalah mekanisme deposisi untuk partikel yang kecil. Difusi meningkat dengan terjadinya penurunan ukuran partikel dan laju aliran. Bisa dilihat di sini ada 2 partikel pada saluran nafas, di mana partikel yang lebih kecil dia akan lebih mengalami difusi dibandingkan partikel yang besar. Difusi Brown disignifikan untuk partikel yang ukurannya di bawah 3 mikrometer. Partikel yang lebih kecil dari ukuran ini dipindahkan oleh molekul-molekul gas secara terus-menerus yang dihasilkan dari tumbukan partikel dengan dinding saluran nafas. Difusi Brown juga lebih umum terjadi di daerah yang aliran udaranya sangat rendah, yaitu di alveoli. Di sini bisa dilihat contohnya pada alveoli yang terjadi difusi. Ada partikel yang dia akan mengalami tumbukan pada saluran nafas sehingga terjadilah deposisi. Mekanisme pertahanan berdasarkan ukuran. Jadi ada 3 jenis mekanisme. Yang pertama untuk partikel yang ukurannya lebih besar daripada 10 mikrometer. Nah, ini terjadi deposisi pada saluran nafas atas, yaitu terutama pada hidung, yang terjadi karena proses menelan, batuk, dan proses mukosiliar. Yang kedua, partikel yang ada pada rentang 0,5 sampai 5 mikrometer. Ini terjadi sedimentasi dan impaksi di daerah bronkiolus, terminal bawah, dan alveolar. Sedangkan pada saluran atas dia tidak akan mengalami deposisi. Sedangkan pada partikel antara 3 sampai 5 mikrometer, deposisi ini akan terjadi di bronkiolus terminal. Sedangkan kalau yang partikel yang berada di bawah 3 mikrometer, deposisinya akan terjadi di alveolar.
Selanjutnya, saya Zarah, NPM 260-110-1050 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi deposisi partikel di paru-paru. Faktor-faktor yang mempengaruhi deposisi partikel pada paru-paru itu yaitu pertama, formulasi obat, kedua, bentuk fisik dan kimia obat, ketiga, teknik pemberian yaitu ke dalam inspirasi dan lama tahan nafas sebelum ekspirasi, dan kemudian adalah penyakit paru-paru. Kecepatan dari distribusi obat rute pulmonari bergantung pada sifat fisikokimia obat tersebut, di mana nilai ionisasi atau pKa, kemudian lipofilisitas dan afinitas obat terhadap protein plasma dan jaringan akan mempengaruhi kecepatan distribusi obat rute pulmonari. Ini merupakan mekanisme dari faktor formulasi yang dapat mempengaruhi efektivitas terapi aerosol. Viskositas dapat mempengaruhi efektivitas terapi aerosol, di mana ketika viskositas meningkat daripada aliran udara inspirasi dapat meningkatkan afinitas pada daerah orofaringeal. Yang kedua adalah ukuran partikel aerosol. Ini merupakan review artikel yang saya dapatkan mengenai efek dari formulasi terhadap delivery pulmonari, di mana dapat disimpulkan bahwa partikel aerosol halus akan terdistribusi ke saluran udara periferal. Namun, obat kurang terdeposit per unit permukaan area dibandingkan partikel aerosol yang lebih besar dengan obat lebih terdeposit per unit area. Sehingga pada kebanyakan sediaan aerosol mengandung partikel dengan ukuran yang bermacam-macam atau disebut heterodispersi. Gambaran yang saya jelaskan ini saya dapatkan dari Labiris, di mana untuk partikel di bawah 0,5 mm akan mengalami difusi. Kemudian untuk 0,5 sampai 5 mikromilimeter akan mengalami sedimentasi. Selanjutnya untuk partikel yang lebih besar daripada 5 mm akan mengalami impaction inersial. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran partikel dapat mempengaruhi pengendapan di paru-paru. Gambaran ini menjelaskan bahwa berbagai alat atau tipe penghantar aerosol dapat mempengaruhi penghantaran atau deposisi dari aerosol di paru-paru, di mana tipe nebulizer memiliki keuntungan. Yang pertama adalah dia dapat mendelivery dosis yang lebih besar, kemudian dia lebih portable. Namun, nebulizer dapat memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dan relatif lebih mahal. Sedangkan untuk tipe pressure meter dose inhaler atau PMDI, dia memiliki kelebihan yaitu compact, portable, multidose, tidak mahal. Sedangkan untuk kekurangannya hanya untuk dosis yang 5 mg dia memiliki efektivitas. Sedangkan yang dry powder inhaler keuntungannya sama dengan pressure meter doses inhaler, namun untuk kekurangannya diperlukan pembawa laktosa sebagai pembawa aerosol itu sendiri yang lebih efektif. Ini merupakan jurnal yang menjelaskan bahwa efek formulasi terhadap efektivitas terapeutik dapat dipengaruhi oleh mediasi dari formulasi itu sendiri. Di sini menjelaskan bahwa pembawa laktosa pada sediaan aerosol dapat meningkatkan laju alir aerosol. Kemudian
Dengan laktosa, dia dapat membawa partikel obat lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembawa untuk aerosol dapat mempengaruhi kecepatan dari laju deposisi aerosol itu sendiri di paru-paru. Selain itu, untuk liposom, fungsi liposom dalam sistem pengantar obat secara pulmonari memiliki kemampuan untuk mendelivery fosfolipid kepada permukaan alveolar untuk treatment neonasal respiratory distress syndrome. Adapun faktor lipofilisitas obat terhadap liposom. Obat yang memiliki lipofilisitas yang lebih tinggi seperti kortikosteroid akan terintersalat di lipid biliar. Sedangkan obat yang memiliki sifat hidrofilik seperti sodium kromatoglikat dapat dipartisi ke daerah cairan. Namun untuk obat yang memiliki kelarutan intermediat, dia akan lebih lemah terdeposisi di daerah liposom. Sehingga ketika obat memiliki pH yang lebih rendah, dia akan terkomposisi atau terkompartemen pada konsentrasi yang lebih rendah. Hal ini dapat dihasilkan dari retensi suhu. Di sini kita dapat lihat bahwa pengaruh sifat fisikokimia liposom pun dapat mempengaruhi deposisi dari aerosol di paru-paru. Nama saya Muhammad Haidar Ramdhani, NPM 2601111000039. Di sini saya akan mencoba menjelaskan faktor yang mempengaruhi absorpsi pada sistem pulmonari, khususnya faktor fisiologi. Faktor-faktor ini saya dapatkan dari jurnal Pulmonary Drug Delivery System oleh Carly Isis dan rekan-rekan yang diterbitkan di International Journal of Pharmaceutical Research pada tahun 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi yang terutama faktor fisiologi yang disebutkan pada jurnal tersebut antara lain adalah morfologi paru-paru, laju alir inspirasi, koordinasi aerosol dengan inspirasi, volume tidal, alur pernapasan, dan kondisi penyakit. Yang pertama adalah morfologi paru-paru. Di sini paru-paru setiap orang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Bentuk dan ukuran paru-paru ini tergantung dari jenis kelamin, gen, dan juga kondisi sehari-hari. Bentuk paru-paru sangat mempengaruhi dari absorpsi obat, karena hal ini berpengaruh pada diameter dan panjang jalur udara, yang tempat masuknya obat atau aerosol, dan juga luas permukaan dari paru-paru itu sendiri. Selanjutnya adalah laju alir inspirasi. Laju alir inspirasi yang di sini dimaksud adalah kecepatan laju alir dalam paru-paru. Hal ini juga sangat mempengaruhi dari absorpsi yang dapat terjadi, karena berapa cepatnya laju alir inspirasi pada aerosol yang masuk ke dalam paru-paru, sehingga aerosol dapat berinteraksi dengan sel dan juga dapat menghasilkan efek. Hal ini juga dapat berpengaruh pada kecepatan keluarnya, karena aerosol yang tidak berikatan dengan sel akan dengan mudah keluar dari pernapasan bawah. Koordinasi aerosol dengan inspirasi. Yang dimaksud dengan koordinasi aerosol dengan inspirasi adalah dosis banyaknya aerosol yang masuk ke dalam paru-paru. Pada dasarnya, dosis aerosol yang masuk pada paru-paru yang dari inhaler biasanya antara 2000 sampai 3500 cm per detik. Hal itu terjadi pada ketika momentum inhaler ditekan atau ketika aerosol masuk ke dalam paru-paru, sehingga dosisnya berkisar antara 2000 sampai 3500. Berikut gambar-gambar keadaan banyaknya aerosol dalam saluran udara paru-paru. Dapat kita lihat banyaknya dosis mempengaruhi jalur udara, karena dosis juga mempengaruhi banyaknya aerosol yang masuk ke dalam paru-paru. Bisa kita lihat pada gambar pertama, ini dosisnya menumpuk pada satu jalur yang masuk pada paru-paru. Pada berikutnya juga ini adalah menentukan banyaknya aerosol yang masuk ke dalam cabang-cabang yang terdapat pada paru-paru, dan juga berikutnya adalah banyaknya aerosol yang terdapat pada cabang paru-paru. Selanjutnya adalah volume tidal.
di mana volume tidal adalah volume normal keadaan seseorang mengalami inspirasi ataupun ekspirasi, di mana volume tidal rata-rata orang normal adalah 500 ml. Perlu diingatkan kembali, volume tidal tergantung dari individu itu sendiri, baik itu jenis kelamin, genetik, ataupun keadaan sehari-hari. Karena volume tidal seseorang yang rajin berolahraga akan berbeda dengan volume tidal orang yang tidak rajin berolahraga. Volume tidal ini sangat mempengaruhi dari absorpsi, karena akan meningkatkan volume dari penghirupan udara pada sekali bernapas, dan peningkatan volume tidal akan meningkatkan penetrasi partikel aerosol ke dalam paru-paru, sehingga aerosol yang masuk akan berbeda pada setiap individu, sehingga dosis yang terabsorpsi juga akan berbeda-beda. Selanjutnya adalah alur pernapasan. Yang dimaksud dari alur pernapasan ini adalah waktu ketika kita bernapas dan juga kita mengeluarkan napas. Waktu antara bernapas dan mengeluarkan napas ini adalah lalu alur pernapasan, di mana ketika waktu ini obat biasanya berikatan dengan reseptor-reseptor, terutama di alveolus untuk masuk ke dalam aliran darah. Nah, berapa waktunya untuk breath holding ini sangat menentukan berapa lama waktu partikel aerosol berikatan dengan reseptor ataupun masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga mempengaruhi banyaknya absorpsi obat ke dalam aliran darah yang terdapat pada paru-paru. Yang terakhir tentu adalah kondisi penyakit. Kondisi penyakit akan mempengaruhi kemampuan paru-paru dari absorpsi obat dikarenakan kondisi dari organ yang terdapat dalam paru-paru, sehingga masih dapat absorpsi obat dengan baik ataupun tidak. Karena setiap kondisi penyakit menghasilkan suatu kondisi yang berbeda-beda, baik itu di jalur udara ataupun di alveolus, sehingga kemampuan obat untuk penetrasi ke dalam aliran darah akan berbeda-beda pula setiap kondisi penyakit. Berikut adalah kondisi penyakit yang sering terjadi. Pada gambar pertama adalah kondisi paru-paru, dari kondisi paru-paru sehat sampai kondisi paru-paru rusak. Terjadi sangat perbedaan dari bentuk dan juga ukuran dari paru-paru, sehingga pastinya akan terjadi perbedaan luas permukaan, kontak antara aerosol dan juga sel pada paru-paru dan juga masuk ke dalam aliran pembuluh darah. Berikutnya adalah kondisi ketika bronchial tube mengalami inflamasi. Terlihat dari jalur udara yang terlihat besar awalnya menjadi menyempit, sehingga hal ini akan mengurangi laju dari aerosol ke dalam alveolus, sehingga masuk ke dalam pembuluh darah akan sedikit dan juga akan menimbulkan efek yang sedikit pula. Berikutnya adalah kondisi pada asma. Sama kondisi pada asma juga terjadi inflasi pada bronchial tube, sehingga menjadi penyempitan jalur udara. Hal ini juga menyebabkan aerosol menjadi sedikit yang masuk pada alveolus dan juga pada paru-paru, sehingga masuk ke dalam jalur aliran darah menjadi sedikit dan menghasilkan efek yang tidak maksimal pula. Yang gambar terakhir adalah kondisi alveolus yang mengalami kerusakan. Seperti yang kita ketahui, aerosol masuk ke dalam darah melalui alveolus, sehingga apabila alveolusnya rusak, keadaan aerosol ke dalam alveolus akan berbeda pula dari yang sehat. Hal ini juga menyebabkan efek yang diinginkan dari aerosol ini akan berbeda dengan efek yang diinginkan. Maka kondisi penyakit merupakan salah satu efek penting dari absorpsi obat ke dalam tubuh.